UPTD Museum Transmigrasian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Selamat datang di Museum Sejarah Jakarta ya. Sebagai orang juga ini menyebutnya Museum Pancasila. Baik, yang saya hormati Ibu Haja Esti Utami selaku Kepala Unit Pengelola Museum Sejarah Jakarta. Yang saya hormati Ibu Hana selaku Kepala Museum Ketransmigrasian Provinsi Lampung. Yang saya hormati Bapak Alex selaku Ketua Umum IKMI. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Adapun susunan acara kita hari ini adalah yang pertama, nanti akan ada sambutan dari Kepala Museum Ketransmigrasian Provinsi Lampung Ibu Hana ya. Dilanjutkan sambutan yang kedua dari Kepala Unit Pengelola Museum Sejarah Jakarta Ibu Haja Esti Utami. Berikutnya adalah paparan materi oleh Pak Alex dan dilanjutkan touring oleh Pak Bendi. Setelah itu mungkin bisa sambil santai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Pengelola Museum Sejarah Jakarta, yang kami hormati Bapak Alex, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Pertama dan paling utama saya mengajak kepada kita semua mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya dapat menjadi bekal kami kembali ke Lampung dengan membawa apa yang kami dapatkan dan dapat kami terapkan di Museum Ketransmigrasian Lampung. Kami juga dalam kesempatan ini mohon maaf apabila dalam kunjungan kami ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin sikap dan tingkah laku kami mohon untuk dimaafkan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, menjelang sore, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala UPTD Museum Ketransmigrasian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Ibu Hana Kurniati. Saya tadi sempat googling Ibu Hana Kurniati ya, beserta jajaran. Kemudian yang saya banggakan Ketua Ikatan Pemandu Museum Indonesia Mas Alex dan teman-teman pemandu di Museum Sejarah Jakarta. Mungkin pertama-tama tentunya saya lagi-lagi memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas nikmat sehat yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini seperti tadi yang Bu Ana sampaikan, kita dapat mendapat kesempatan untuk hadir bersama bertemu bersilaturahmi di Museum Sejarah Jakarta dalam rangka kegiatan sinkronisasi program kepemanduan ya Pak Alex ya, sinkronisasi program kepemanduan Museum Ketransmigrasian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan Ikatan Pemandu Museum Indonesia. Tentunya Ibu, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Museum Sejarah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta adalah salah satu museum yang berada di bawah pengelolaan Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta. Mungkin saya izin informasikan dulu ya Bu ya. Jadi Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta itu membawahi 11 museum yang dikelola oleh 5 unit pengelola. Jadi yang pertama adalah unit pengelola Museum Kesejarahan Jakarta. Kami mengelola 4 museum. Yang pertama Museum Sejarah Jakarta itu terletak di kawasan Kota Tua di wilayah Jakarta Barat. Kemudian yang kedua Museum Juang 45, ketiga Museum MH Tamrin, dan Museum Prasasti. Itu tiga-tiganya terletak di Jakarta Pusat. Pak Ibu, ini kan baru pertama kali ya. Pantesan tadi muter 2 kali ya kan. Saya nungguin sampai setengah jam di parkiran kayak orang ya begitu dah. Nggak tahunya salah nih kali Pak Yul. Dia bilang enggak nih, ya udah muter lagi. Benar kan, akhirnya tembus ke situ banyak sono kan gitu kan. Baik, karena ini kan memang museum waktunya udah tutup, tapi ini spesial, nggak apa-apa sampai malam nggak masalah. Tuh kan keterampilan di
diri seorang pemandu agar pengunjung dapat merasa senang, ya. Kenapa? Karena si pemandu bisa menghidupkan suasana. Misalkan suasana mereka lagi capek, mereka lagi males, berikanlah spirit dorongan, ya kan, kepada pengunjung itu. Misalnya anak-anak kalau udah kunjung 2 museum, sini terakhir udah capek. Nah, gimana cara membawakan semangat itu lah? Itu tugas seorang pemandu. Kalau misalkan pemandu itu masuk bawa 30, keluar hanya tinggal 10, itu namanya bukan pemandu yang profesional, karena tidak bisa mengolah hati para pengunjung. Masuk 30 ya keluar 30, berarti oke punya kan gitu. Makanya di situ nggak boleh pemandu itu bicaranya muluk-muluk dan lain sebagainya. To the point, ya. Siapa yang dibawa SD, SMP, SMA, umum dan lain sebagainya, itu ada kriteria berinteraksi. Jadi diajak berinteraksi supaya itu aktif semuanya. Jadi semua orang itu aktif. Seperti saya nih, ya kan. Masa saya paparan seperti ini doang gitu. Ya gitu, semua dilihat semua kan gitu ya, seperti ini. Gitu ceritanya. Nah, kemudian tidak egois, ya. Jadi jangan menang sendiri. Kalau misalkan ada pertanyaan yang kurang jelas, ya jangan terus saya nggak tahu, ya nggak boleh seperti itu. Coba nanti saya tanyakan dulu pada senior kami, karena memang ini pertanyaannya agak meribetkan, misalkan apa gitu kan. Nanti ya setelah selesai kita tunggu dulu ya sebentar ya. Nah, itu nggak egois, ya kan. Terus mungkin ada yang ABK, ada yang apa. Iya, jangan terus kita marah-marah, ya. Kita dalam pelayanan itu harus mengalah, ya. Pengalaman guide tiketing dalam bimtek ruang koleksi dan sejarahnya, latihan kepemanduan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, uji kelayakan kepemanduan, dan pelayanan dalam pelayanan praktek memandu dan berinteraksi. Seperti itu. Jadi melalui proses-proses seperti itu. Mungkin kalau di Museum Transmigrasi Lampung seperti itu juga ada, karena memang saya lihat SMK pariwisata juga banyak juga, ya, gitu di daerah sana. Lanjut. Kemudian Museum Sejarah Jakarta adalah museum terfavorit, ya. Dalam hal ini Museum Sejarah Jakarta menjadi museum terbanyak pengunjungnya di Indonesia, sehingga diminati para PKL dan magang dikarenakan dapat dengan mudahnya praktek kepemanduan, ya, dalam membentuk berinteraksi pelayanan, memandu turis lokal, memandu turis asing, cepat percaya diri, ya, beradaptasi. Kenapa? Karena udah dilatih di situ, ya. Kalau setiap hari bergaul, setiap hari berinteraksi, setiap hari memandu, akan cepat itu. Makanya ketika itu terbanyak PKL di sini, ya. Nah, Museum Sejarah Jakarta bersama IPMI mendapat rekor muri, ya, karena saking banyaknya PKL, ya. Jadi muri telah menobatkan UP Museum Sejarah Jakarta, ya, bekerja sama dengan IPMI dan Museum Bank Indonesia waktu itu sebagai rekor dunia PKL dan magang terbanyak di dunia. Dikarenakan di masa pandemi PKL online dari seluruh Indonesia mencapai 5.000-an peserta. Tepuk tangan dong. Nah, itulah salah satu, ya, kenapa kok bisa sampai muri mencatat rekor dunia. Bukan Indonesia lagi, tapi rekor dunia, ya. Kalau nggak percaya, ya ini ada. Iya, gitu ya. Baik, lanjut. Udah selesai. Ya, makasih. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita keliling. Jadi tempat favorit kunjungan pakai ini lah. Ya. Udahlah. Sedikit aja. Iya, Gitu. Makanya artinya ya tujuan kami pengen belajar bagaimana memandu itu yang baik dan tambah banyak pengunjungnya, tambah jadi contoh kami. Bisa kita terapkan di museum kita, ya. Amin. Kemarin juga dari Museum Rangga Warsita. Tapi mohon maaf, kemarin itu kan mendadak. Jadi saya nggak sempat, ibu kalau nggak salah lagi keluar kemana rapat di dinas, dia waktu itu ribet banget kan. Akhirnya kan hanya orang cuma sebentar juga mereka. Pak Made kemarin sudah jadi wakil ketua di Lampung. Jadi terima kasih sekali ya materi pada sore hari ini, dan nanti tentunya akan menambah pengetahuan kami untuk menerapkan di Museum Transmigrasi, karena memang yang dibawa Ibu Kepala Museum ini terutama banyak dari pemandu-pemandu museum ketransmigrasian.
Mungkin itu Pak Alek, jadi mohon nanti bisa di-share di materi pada sore hari ini. Terima kasih. Atau sering dipanggil dengan Pak Dendi, saya akan menjelaskan tentang sejarah gedung Museum Sejarah. Nah, kenapa sih kita sekarang berada di sini? Nah, di sini ada salah satu prasasti dalam yang warnanya kayu, prasasti kayu. Ini original, ya. Ini dalam bahasa Belanda yang menjelaskan tentang fungsi dan pembuatan gedung ini. Ya, jadi gedung ini dibangun pada tanggal 25 Januari. Selain kantor balai kota, setelah kita teliti lagi, ternyata gedung ini juga digunakan sebagai kantor Dewan Pengadilan VOC di Batavia kala itu. Jadi tadi kan Pak Ale bilang ada Pak Aswarta, ada penjaranya, ya. Karena gedung ini selain kantor balai kota juga digunakan sebagai kantor Dewan Pengadilan. Nah, seiring perjalanan waktu, tahun 1925 ini juga pernah dialihfungsikan sebagai kantor Provinsi Jawa Barat. Ya, tahun 25 sampai 25. Kemudian Jepang masuk tahun 1942 dan diambil alih oleh Jepang dan digunakan sebagai dan dijadikan sebuah museum dengan nama Museum Sejarah Jakarta, walaupun masyarakat mengenalnya sebagai Museum Patailah. Ya, pada tanggal 30 Maret tahun 1974 oleh Bapak Ale Sedikit. Sebenarnya namanya Museum Patailah itu berganggu ya dari masyarakat. Karena apa alasannya? Letaknya berada di Jalan Taman Fathahillah, nomor 1 Jakarta Barat. Baik, yang kami adalah pemerintah dan juga hakim dan pejabat negara. Yang kedua, kadang setiap keputusan hakim dapat dibuat oleh pemerintah. Jadi ada intervensi. Jadi memang itu gaya-gaya intervensi kan udah dari zaman dulu sampai sekarang masih. Gaya-gaya maksudnya adalah ini, kemudian ada fungsi beranda yang begini sekarang masih iya masih ya, dia lebih rapi, lebih salah, lebih ya, lebih Mirza. Langsung ya Pak. Iya, Sunyafi. Direkturin ya. Boleh apa namanya? PDF-nya. Sekaligus kaki. Dari mana tahu itu? Nggak ada cemilannya ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, itu udah sendiri. Kalau cemilannya mohon maaf ya. Seadanya begini, tapi yang penting kita silaturahmi. Iya. Terima kasih. Ketagihan Lampung.